Jadi dai yang terakui dan mendapatkan kelayakan bicara di mimbar adalah mereka yang mengantongi ijazah keilmuan dari hauzah ilmiah ini. Dan seberapapun tinggi pengetahuan Islamnya, seorang yang keluaran bukan dari hauzah ilmiah itu tidak akan mendapat mimbar untuk bicara agama, meski dia profesor sekalipun. Sementara kita misalnya di Indonesia yang insinyur teknik, sarjana ekonomi, dan seterusnya, itu diberi keleluasan bicara di mimbar. Sebab masyarakat kita masih cenderung memandang bahwa sarjana itu adalah orang yang serba tahu, termasuk tahu ilmu agama, meskipun spesialisasinya bukan di situ. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rida. Teman-teman sekalian, beberapa hari terakhir terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat terkait adanya rencana Menteri Agama untuk melakukan sertifikasi kepada para penceramah di tiap-tiap agama. Program tersebut bertujuan untuk mencetak penceramah agar memiliki wawasan kebangsaan, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, dan diharapkan dapat mencegah penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat ibadah khususnya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya tidak sendiri, tapi saya akan mencoba meminta tanggapan salah seorang kandidat doktor pendidikan agama Islam Universitas Internasional Al-Mustafa Iran, Ustadz Ismail Amin. Dan salah satu karya beliau adalah buku Dalam Dekapan Ridha Allah. Anda bisa mendapatkannya di beberapa toko buku di sekitaran Makassar. Menurut Ustadz Ismail Amin, perlukah sertifikasi penceramah itu? Jadi persoalan sebenarnya, kita harus memastikan dulu, dai itu profesi atau bukan. Banyak dan mudahnya siapa saja menjadi dai, itu dikarenakan anggapan bahwa setiap kita itu dai. Dengan bersandar pada hadis, sampaikanlah dariku meski satu ayat. Jika kita telah hadis ini, maknanya tidak serampangan. Teksnya, balighu anni walau ayat. Balighu anni artinya sampaikanlah dariku. Yang Rasulullah minta adalah menyampaikan apa yang berasal darinya. Jadi jika kita ingin menyampaikan walaupun satu ayat, itu harus dari penjelasan Rasulullah. Tafsirnya, maksudnya, pemahaman ayat tersebut, dan seterusnya. Bukan penjelasannya diambil dari imajinasi sendiri. Jadi dengan sendirinya, hadis ini justru menuntut seseorang yang ingin menjadi dai untuk lebih dulu menguasai tafsir, asbabun nuzul, munasabah, keterkaitan antar ayat. Begitu juga mengenai ayat itu, apakah ayat itu am atau khas, apakah ayat mutlak atau muqayyad, apakah muhkam atau mutasyabi, dan juga harus tahu benar mengenai nasakh dan mansukh. Ini baru mengenai ayat. Bagaimana jika yang mau disampaikan itu hadis, fikih, dan seterusnya. Tentu membutuhkan ilmu dan wawasan yang sangat luas. Contoh, jika hadis balighu anni walau ayat dipahami dan diterapkan secara serampangan, ada kasus sebelumnya dari seorang dai milenial yang, kalau tidak salah namanya Evi Effendi, yang menafsirkan wa wajadaka dhallan fahada, bukan dengan tafsiran yang benar, sehingga berkesimpulan Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat, dan ketika memperingati Maulid menurut dia adalah itu artinya memperingati kesesatan Muhammad. Jadi perintah balighu anni walau ayat itu harus didudukan di samping kaidah wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah engkau mengatakan apa yang tidak ada keilmuan pada dirimu. Jadi modal semangat menjalankan perintah saja tidak cukup, harus tahu dan menjalankan kaidahnya juga. Ada namanya fikul dakwah. Jadi menurut saya, karena membutuhkan ilmu, profesionalitas, standar-standar yang terukur, kredibilitas, spesialisasi, dan jenjang keilmuan akademis yang jelas, maka dai menurut saya adalah sebuah profesi yang harapan dan penyikapan masyarakat padanya harus sama ketika berhadapan dengan dokter, dosen, guru, tentara, arsitektur, teknisi, pilot, dan seterusnya. Bahwa jika tidak memiliki kualifikasi dan latar belakang keilmuan yang terstandarisasi dan terakui, maka seharusnya tidak diberi mimbar dan ruang untuk bicara agama di depan publik. Dan yang bersangkutan harusnya tahu diri jika memang tidak memiliki kualifikasi sebagai dai yang seharusnya, ya sebaiknya belajar dulu dan tidak senatnya menyampaikan pesan-pesan agama, apalagi jika itu sudah mengarahkan pada tema yang bersangkutan dengan fikih. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan polemik sertifikasi penceramah yang ada di Indonesia? Mengenai polemik perlukah sertifikasi dai, perlu kita dudukan dulu bahwa poin-poin mengenai perlunya sertifikasi dai itu sama dengan perlunya sertifikasi guru, dan langkah-langkahnya juga harus demikian. Pada sertifikasi guru misalnya, yang disertifikasi adalah memang yang sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan profesi guru, baik itu S1 atau D4. Nah, pada dai juga demikian. Yang disertifikasi adalah memang yang sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan ilmu agama, baik itu dari pesantren, madrasah diniyah, sekolah tinggi Islam,
UIN, dan lembaga-lembaga pendidikan formal keislaman lainnya. Jadi yang tidak punya latar belakang pendidikan formal keislaman, meski selama ini telah dikenal sebagai dai, ya tidak perlu disertifikasi, tapi memang tidak memiliki kelayakan untuk itu. Sebut contohnya, mu'alaf atau artis yang kemudian menjadi dai yang dikenal dengan istilah telah berhijrah, ini harus belajar formal dulu ilmu keislaman, baru kemudian bisa disertifikasi sebagai dai. Kalau memang mau menjadi dai, bukan malah jadi perusak agama tanpa disadari. Sebab orang-orang yang berbicara mengenai agama dan turut berpendapat tanpa ilmu yang memadai akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyimpangan agama. Jadi modal untuk menjadi dai adalah ilmu, bukan popularitas, ketampanan, apalagi kelucuan. Ada anggapan bahwa sertifikasi ini bisa menjadi alat penguasa untuk membungkam para dai, khususnya mereka yang berseberangan politik dengan pemerintah. Tanggapan Anda gimana, Ustaz? Ada baiknya memang sertifikasi itu bukan diberikan oleh pemerintah, tapi lembaga keagamaan atau lembaga pendidikan keagamaan. Seperti NU dan Muhammadiyah misalnya memberikan sertifikasi kepada para anggotanya yang telah menyelesaikan level-level atau tingkatan-tingkatan tertentu, sehingga kemudian layak untuk menyandang dai di komunitas tersebut. Begitu juga UIN, STAIN, atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang diakui dan formal, yang kemudian standarisasi itu harus dirembukan oleh ormas Islam dan petinggi lembaga pendidikan Islam supaya ada uji standar yang sama, agar polemik keagamaan bukan malah dipicu oleh para dai yang saling berseberangan atau saling menyerang di lapangan, yang hanya akan membuat umat kita menjadi kebingungan. Jadi sertifikasi ini bukan berarti bahwa dai yang tersertifikasi jadi lebih baik dan lebih luas wawasannya, lebih luas keilmuannya dengan yang tidak tersertifikasi. Melainkan sertifikasi ini adalah pengakuan lembaga terkait bahwa dai ini memiliki kelayakan untuk bicara di atas mimbar dan di hadapan publik Islam untuk menyampaikan ceramah-ceramah agama. Dan semestinya pihak pengurus masjid, panitia pengajian, atau tablik-tablik akbar itu lebih mengutamakan mereka yang memiliki kelayakan dibanding hanya melihat popularitas si tokoh yang kemudian disebut dai. Lantas, bagaimana dengan Republik Islam Iran yang saat ini Ustadz di sana sedang menimba ilmu? Adakah di sana juga ada semacam sertifikasi kelayakan kepada para penceramah? Jika kita mau belajar dari Iran, di Iran ya tidak ada sertifikasi dai. Yang ada adalah dai hanya khusus dari kalangan santri yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu di Hauza Ilmiah. Nah, Hauza Ilmiah ini adalah seminari pendidikan tinggi Islam di Iran. Jadi dai yang terakui dan mendapatkan kelayakan bicara di mimbar adalah mereka yang mengantongi ijazah keilmuan dari Hauza Ilmiah ini. Seberapapun tinggi pengetahuan Islamnya, seseorang yang keluaran bukan dari Hauza Ilmiah itu tidak akan mendapat mimbar untuk bicara agama, meski dia profesor sekalipun. Sementara kita misalnya di Indonesia yang insinyur teknik, sarjana ekonomi, dan seterusnya, itu diberi keleluasan bicara di mimbar. Sebab masyarakat kita masih cenderung memandang bahwa sarjana itu adalah orang yang serba tahu, termasuk tahu ilmu agama, meskipun spesialisasinya bukan di situ. Jadi di Iran tidak terjebak apakah dai perlu sertifikasi atau tidak. Sebab memang sejak awal mereka punya standarisasi yang jelas. Di Iran tidak dikenal fenomena mendadak ustadz atau mendadak dai hanya karena kemarin sudah menyatakan tobat misalnya. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas jawaban-jawaban Anda. Jawaban-jawaban ini setidaknya memberikan kami pandangan bahwa di negara luar pun sesungguhnya menjadi penceramah itu tidak mudah. Bahkan mereka yang bergelar profesor, doktor pun jika dia tidak mengambil jalur sebagai seorang dai, maka dia tidak bisa diberikan panggung untuk tampil dan memberikan ceramah agama di depan umum. Oke, itu saja teman-teman sekalian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Anda juga boleh share kepada teman-teman yang lain, mana tahu mereka membutuhkan informasi ini. Terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.